Baru kemudian si Bahar ngusap perut salah satu jamaahnya, diusap-usap, mulutnya komat kamit, nggak tahu ngomong apa dia. Habis itu baru digini-giniin. Ente berasa geli doang. Judulnya di situ Habib Bahar tes ilmu kebal, pedang tebas paku. Itu bukan kebal, itu pembodohan. Ya udah kita sambar. Sampailah acara hari H ulang tahunnya Gus Idris di Malang. Ya. Saya, Ustadz Gilang Gifari, Ustadz Rizik Al-Qadri, Pontianak itu. Kemudian ada Syekh Khairil juga. Kita diundang di sana ceramah. Saya nggak tahu waktu itu Gus Idris, Bang TIJ dengan Gus Idris itu lagi kisruh di medsos. Masalah perdobolan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya ceramah di situ. Masalah ulama waktu itu. Lihat di channelnya si Idris masih ada, ceramah saya di situ masih ada. Tanya sama Rizik Al-Qadri, tanya. Ponakannya Rehan itu, kalau tidak salah. Nah, pulang dari situ, ya. Pulang dari situ, si Syekh Khairil muter-muter video Bang TIJ di rumah, di kontrakan tempat kita tinggal. Saya tinggal di kontrakan sama si Syekh Khairil, ya. Siapa, saya bilang gitu. Ini TIJ makin gila katanya, sambil dia ketawa-ketawa. Waktu itu yang saya lihat, video Bang TIJ itu judulnya, kurang lebihnya, Sukma TIJ ditarik. Ditarik. Kemudian dia pakai kupluk itu kresek sambil pegang madu. Jerigen isinya madu di hutan itu. Dari situ saya teliti. Benar ini orang. Dan karena udah mulai dekat dengan Gus Idris, saya udah apa sih? Udah nggak terima. Ini bukan ilmu hikmah gitu. Tambah saya lihat kontennya Bang TIJ. Nah dari situ saya imbangi dengan konten-konten membongkar ilmu-ilmu hikmah. Yang mana itu penipuan, bukan ilmu hikmah, bukan karomah dan seterusnya. Dan pertama di situ saya senggol adalah Idris. Mulai saya bongkar. Nah, si Syekh Khairil langsung ngamuk ke saya. Melarang saya untuk mengontenkan itu. Karena dia disuruh sama Idris. Chatnya diliatin, chat si Idris ke dia bukan cuma diliatin, diteruskan ke saya. Si Idris minta ke si Syekh Khairil supaya Syekh Khairil menutup mulut saya, jangan ngomongin si Idris, jangan bongkar si Idris. Kemudian berdebat sama si Syekh Khairil di situ. Dia pucat karena nggak punya argumen. Yang dilakukan sama si Idris itu nggak benar segala macam. Saya keluarkan saya punya argumen, dia nggak punya argumen. Bahkan si Syekh Khairil itu udah ikut-ikutan konten kayak gitu. Kalian yang udah lama ngikutin pasti tahu ya, sampai dia bikin 2 channel. Selain channel dia yang selama ini ada, dia bikin channel satu lagi, namanya Habib Syekh Khairil 2 Dunia. Isinya berburu dukun, sampai-sampai di situ bersumpah. Demi Allah ini bukan settingan ya, demi Allah ini bukan settingan. Padahal saya tahu itu settingan. Itu orang Tegal. Dukunnya itu bukan dukun, itu maaf cakap orang yang pengangguran ketika itu, susah untuk cari kerja karena di mana-mana lockdown awal Covid. Gitu. Yang nyariin dukunnya itu yang berperan sebagai dukun namanya si Edi Sumarsono itu. Tapi di konten bersumpah demi Allah ini bukan settingan, ini bukan dukun bayaran, ini benar-benar dukun. Dan saya protes keras itu. Nah dari situ awalnya kita pecah. Saya udah nggak ikut sama si Syekh Khairil. Jadi kalau Anda bilang saya bongkar si Bahar karena saya sakit hati bermasalah dengan si Syekh Khairil, harusnya dari 2 tahun lalu saya bongkar. Bro, konten saya yang terbaru, yang terakhir masih ada di situ. Ngebela si Bahar waktu diserang sama si Arya. Masih ada. Dan itu udah berapa lama saya bermasalah dengan si Syekh Khairil. Saya nggak nyentuh si Bahar, bahkan saya bela itu. Karena saya nggak tahu. Jadi selama ini, apa yang saya lihat dengan mata saya, itu saya sampaikan. Konten-konten saya selama ini Anda lihat. Bukankah menyanjung-nyanjung Bahar? Oh, bahkan ada satu konten yang thumbnailnya itu, yang dibikin sama Bang TJ. Saya berdiri bersama si Bahar di lapas, saya pegang tangannya, saya cium. Itu saya kasih judul waktu itu, bersama cucu Nabi, ada surga di balik jeruji besi. Dalil yang saya masukkan di konten itu adalah, idza marartum biriyadil jinan, idza marartum biriyadil jannah, farta'u. Karena di situ ada majelis ilmu, taman surga. Karena yang saya tahu ketika itu seperti itu. Yang saya ketahui sekarang, waktu itu belum saya ketahui. Jadi pelan-pelan terbongkar, ya udah. Jadi itu jawaban saya bagi yang selama ini bertanya-tanya, ya. Kenapa baru sekarang bongkarnya? Karena baru sekarang saya tahu. Baru sekarang. Dan di live ketika sama Bang TIJ beberapa malam lalu, sempat saya ungkapkan di situ. Bahkan waktu itu kita ngebongkar praktek perdukunan yang berkedok agama, ilmu-ilmu kebal, karomah, laduni segala macam. Itu banyak yang komen di situ untuk ngebongkar, ya.
untuk membongkar ilmu kebal si Bahar. Karena viral waktu itu kan. Saya pura-pura nggak lihat. Walaupun saya tahu itu bukan ilmu kebal. Cuman dalam hati saya, alasan saya nggak meladeni komen itu, nggak ngejelasin itu apa? Itu video udah beberapa tahun yang lalu. Itu pernya di situ. Nah, makin kesini, bukan cuma dengan si Syekhrel, bukan cuma dengan si Ja'far, si Aldonya pun ikut, si Zennya pun ikut, gerombolan mereka semua udah turun tangan untuk ngebungkam saya dan Bang TIJ, sampai-sampai Bang TIJ dimasukin ke Polda dengan kasus fitnah itu. Itu udah 1 tahun yang lalu kejadian, tepatnya sebelum Ramadan. Dan di situ narasi-narasi yang mau mengadu TIJ dan Lubis ke si Bahar itu udah ada dari si Aldo, dari si Zen, dan yang sangat bikin saya sangat-sangat kecewa. Waktu itu saya, apalagi si Zen, adiknya Bahar, kita nggak ada urusan dengan dia. Cuman karena korupsi ini menyangkut pondoknya si Bahar, dan ketika itu yang memegang kendali pondok adalah si Zen, adiknya si Bahar, saya berharap di situ dia netral. Tidak peduli itu dari kelompok mana, dari kawan ataupun lawan, ya. Kalau salah, katakan salah. Justru di konten itu si Zen ngebela si Rel, yang udah jelas-jelas menyunat uang pondok. Di situ saya mulai kecewa. Oh, begini. Makin kesini, mereka pun coba untuk mengarahkan ke si Bahar. Maksudnya mereka minta perlindungan ke si Bahar supaya Bahar membungkam Lubis dan TIJ. Karena waktu itu si Aldo nggak kuat. Si Aldo nggak kuat ngadapin Bang TIJ, ngadapin Lubis, nggak kuat. Nggak kuat. Kalian boleh lihat di konten saya, judulnya Mana Aldo, di thumbnailnya itu, di thumbnail muka si Aldo itu pucat, bro. Omongannya ngawur. Omongannya ngawur itu. Si Aldo nggak kuat. Nggak kuat dia. Karena fitnah dia udah terlalu banyak, fitnah dia udah banyak ke Lubis dan ke TIJ. Waktu Bang TIJ masuk ke lapas, ke Polda itu. Dia pikir Bang TIJ bakal bungkam. Dan Lubis nggak akan muncul lagi, nggak akan berani nongol. Seenaknya mulut si Aldo memfitnah, mengatakan bahwasanya Lubis dan TIJ nih, gua pastikan kata mulut si Aldo, Lubis dan TIJ itu ditunggangi. Ada Habibnya juga, katanya gitu. Ada Habibnya juga di belakang mereka yang menunggangi Lubis dan TIJ. Cuma Habibnya itu, ya intinya yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menggiring narasi bahwasanya di belakang Lubis dan TIJ ada oknum Habib yang berpaham Syiah. Dan itu diiyakan sama si Alwi. Bahwasanya ada teman kita yang terindikasi Syiah, katanya terindikasi. Dia sebutkan namanya dari Malang. Dan itu omongan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan si Aldo. Itu kita pepet. Aldo lemah, nggak kuat, ngadu ke si Bahar. Maka muncullah Bahar di YouTube membuat video kebal. Lihat videonya, masih ada di YouTube si Bahar, ya, masih ada tuh videonya di situ. Si Bahar membuat video atraksi kebal-kebalan. Itu pedangnya itu kalau nggak salah pedang motif Dzulfiqar, ya. Kemudian paku yang kecil itu ditaruh di atas martil, baru ditebas, potong itu paku. Baru kemudian si Bahar ngusap perut salah satu jamaahnya, diusap-usap, mulutnya komat kamit, nggak tahu ngomong apa dia. Habis itu baru digini-giniin. Ente berasa geli doang. Judulnya di situ Habib Bahar tes ilmu kebal, pedang tebas paku. Itu bukan kebal, itu pembodohan. Ya udah kita sambar. Bang TIJ sambar, saya sambar, dari situ masuk ke si Bahar. Jadi itu kalau indikasinya ya, si Bahar itu tes ombak karena Lubis dan TIJ di YouTube ngebahas masalah ilmu-ilmu kebal. Ilmu-ilmu kebal, penipuan yang mengatasnamakan ilmu kebal segala macam. Si Bahar ngetes, dia upload ilmu kebal. Kalau Lubis dan TIJ nggak berani mengomentari dia, nggak berani ngebongkar dia, berarti Lubis dan TIJ nggak berani ke dia, ke Bahar. Habis itu nanti dia bisa untuk ngebungkam kita supaya kita nggak nyenggol-nyenggol si Aldo dan kelompoknya. Begitu dia bikin video tersebut, wow, makanan empuk bagi kita, bukan cuma umpannya kita makan sama pancing-pancingnya. Dari situ, kemudian si Bahar seolah-olah dia kan si paling gimmick ya. Di kolom komentar dia komen sendiri, kemudian dipin, ya, dipin sama dia, seolah-olah itu yang nulis bukan dia tapi adminnya. Intinya nggak level, beda level. Dia sudah berbuat salah di publik, di YouTube, di media, membuat ilmu kebal, yang mana itu bukan ilmu kebal. Kemudian ketika dibongkar, dikritik, mulutnya bilang beda level. Oh, dari situ kita makin masuk. Ya. Jadi kita punya prinsip seperti itu, guys. Salah ya salah.